orang itu lebih senang bantu orang lain ketimbang yatim dari keluarga. Kenapa? Kalau yang keluarga biasanya nggak ngucap terima kasih, udah biasa. Ya biasalah, lu orang kaya, gue orang yatim, wajar bantu gue, begitu malah ngomongnya. Udah dibantu, begitu ngomongnya. Kalau orang lain, terima kasih Pak Haji, Bu Haji itu baik banget ya Allah, mudah-mudahan rezeki kita luas. Begitu kan? Betul ya? Membantu yatim kerabat sama yatim orang lain lebih enak mana? Orang lain, karena pujiannya panjang, gongnya gede, paham nggak? Di sebelahnya ada kerabat ya yatim, nggak dibantuin. Kenapa? Yang kerabat biasanya songong, paham nggak songong? Nggak tahu diri, udah dibagi nggak inget, itu biasa kerabat begitu. Nah Allah ingetin nih, jangan begitu. Pertama yang deket dulu, walaupun yang deket nggak tahu syukur, biarin. Itu ujiannya, itu namanya akobahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh khairu nabiyyin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin syafi'il mudhnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma wa wassi' lana fir rizqi wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdian bila mithal. Falakal hamdu walakal minna walakal syaraf ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa ashabihi khairin ashab wa ali alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, para kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat jamaah Masjid Al-Mahdi yang insyaallah dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Khususnya gurunda kita Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad. Pagi hari ini kita sambung kajian pekan atau bulan lalu tentang mengenal karakter dasar buruk setiap insan. Terakhir kemarin kita baca di penutup kajian Quran suratul Alaq, ya. Surah Al-Alaq atau dikenal dengan surah Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah berfirman kepada Rasulnya Habibana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Iqra, wahai Rasulku, Iqra. Kata Iqra ini jamaah diterjemahkan umumnya itu dengan arti bacalah. Karena ini kata Iqra diambil dari akar kata qara'a, yaqra'u, qur'un, Qur'an. Arti qur'u artinya menghimpun, mengumpulkan atau ad-dhammu. Ya, kalau dalam Al-Qur'an ada ayat tentang masalah iddah, ya, bahwa wanita itu terkena masa iddah. Berapa masa iddahnya? Salasata quru. Salasata quru, 3 quru. Nah, arti quru itu gabungan, himpunan, kumpulan. Nah, arti itu berkembang menjadi arti bacaan. Karena membaca itu atau bacaan itu adalah melafalkan kumpulan huruf mengandung makna.
Jadi melafalkan, jadi membaca itu ada apa? Lafalnya. Ente udah baca bismillah makan, udah, anak nggak denger, emang harus denger, ya harus didengar lah. Namanya juga baca. Kan seperti begitu ya. Ibu makan jangan lupa baca bismillah, udah Ustaz, terus udah baca, kok ada suaranya di hati, itu bukan baca namanya. Namanya baca itu apa? Talaffuz, melafalkan. Bacaan itu melafalkan, menyuarakan, mengeluarkan suara, kumpulan huruf. Jadi arti qiraah itu Qur'an, kumpulan huruf, mengandung makna. Nah, kemudian kalau kita kembangkan lagi kata Quran, ya, ada ulama menyebutkan bahwa kata Quran itu bukan hanya akar kata dari kata qiraah, bukan, tapi qarana yaqrinu qiran. Habib biasanya kalau di kalangan habaib itu ada namanya aqdul qiran, betul ya? Aqdul qiran maimun, ya kan? Akad nikah. Qiran itu apa? Menikah, menyatukan dua yang berbeda. Itu namanya qarana yaqrinu qiranan. Makanya aqdul qiran maimun. Bahasa lain daripada aqdun nikah. Ya. Artinya qiran apa sih? Soulmate. Ya, yang asalnya dua terpisah menjadi satu seiring bersama, kemana-mana nggak mau pisah. Itu namanya qiran atau Quran. Itu. Nah, di sini perintah iqra, bacalah, himpunlah di dalam dadamu. Ya, kumpulkan kebaikan. Ya, dan janganlah berpisah dari Quran. Iqra, baca, iqra, kumpullah, himpunlah sesuatu itu bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu, penciptamu, pengatur hidupmu, pemberi anugerah padamu. Ya, apa-apa kalau kita mulai dengan membaca bismillah, kebaikan semua terhimpun dalamnya. Tuh, apa aja nih? Apa aja? Mau masak bismillah, mau ngetik bismillah, mau nyapu bismillah, mau apa lagi? Belajar bismillah. Sesuatu yang dimulai dengan bismi rabbik akan terhimpun, terkumpul bermacam kebaikan di dalamnya. Alhamdulillah. Tuh. Khalaqal insana min alaq. Rabbuk itu alladzi khalaq, dia mencipta. Mencipta apa? Mencipta al-insan. Mencipta apa? Al-insan. Ya. Kata-kata khalaqa ini bisa dari minal adam ilal wujud, bisa, ya. Atau arti khalaq ini menggambarkan sesuatu, membentuk sesuatu. Jadi arti khalaq itu bisa diartikan dua, ai minal adam ilal wujud. Atau arti khalaq punya makna at-taswir atau tarkib, membentuk atau menggambar sesuatu. Itu berarti apa? Khalaq. Nah, maka dari itu ada sebutan namanya akhlak, ya kan? Ini kata-kata akhlak juga diambil dari huruf khalaqa. Artinya akhlak seseorang itu menggambarkan apa yang terdapat dalam diri seseorang. Itu akhlak namanya. Jadi akhlak itu apa sih? Ucapan, sikap, perbuatan yang khalaqa, yang menggambarkan, ya, apa yang terdapat dalam diri seseorang. Ya. Jadi apa yang orang ucapin, lakuin itu gambaran hatinya, suasana jiwanya. Itulah arti dari khalaq. Nah, Allah Subhanahu wa taala khalaqal insan. Allah Subhanahu wa taala mencipta atau membentuk fisik orang insan ini, manusia itu min alaq. Di situ apa artinya alaq? Terjemahnya boleh lihat arti alaq apa? Segumpal darah. Ya, segumpal darah. Bahasa sekarang tuh lebih pas sebutannya zigot. Zigot, ya, suatu yang melekat pada dinding rahim. Itu namanya apa? Zigot. Menggelantung. Jadi kata alaq itu menggelantung pada dinding rahim. Ini sebuah isyarat dari Allah Ta'ala bahwa yang namanya insan itu sudah dari sononya Allah ciptakan itu bergantung pada sesuatu. Boleh paham jemaah? Nggak akan bisa independen. Bahas sekarang namanya manusia itu makhluk sosial, simbiosis mutualis. Tuh bahas sekarang tuh. Itu orang dulu tahu nggak artinya itu? Ibu orang dulu, orang sekarang? Mana jidah? Oh, jidah orang dulu, jidah tuh, ya kan?
Simbiosis mutualis. Simbiosis mutualis. Nggak bisa terlepas dari sesuatu yang lain. Mesti kita memerlukan yang lain. Itu gambarnya apa? Khalaqal insana min alaq. Dari mulai sononya aja bisa menjadi janin sampai menjadi segumpal daging yang dikenal dengan jantung, lalu menjadi terbungkus dengan tulang dan menjadi seseorang anak manusia. Itu Allah sudah beritahukan khalaqal insan min alaq. Itulah karakter dasar manusia, mesti bergantung kepada yang lain. Walaupun nanti ini di ayat berikutnya Allah gambarkan manusia ini kalau udah ngerasa cukup, udah merasa hebat, udah punya pangkat kedudukan, punya kehormatan dan harta, la yatgha. Tuh nanti berikut itu. Padahal asalnya apa? Manusia itu makhluk yang bergantung pada yang lain, simbiosis mutualis. Nggak bisa dengan diri sendiri, itu nggak bisa. Itulah manusia. Iqra, maka bacalah wahai Rasulku. Baca selalu, lihat keadaan apa yang bisa kita baca. Maka jangan heran dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menggambarkan pesan yang berupa sesuatu tentang keagungan, kebesaran, tanda-tanda Allah yang Allah suruh lihat. Afala taqilun, afala tubsirun, awalam yarau, alam tara, lihat untuk baca. Kita ini manusia kadang berlalu begitu aja usia, betul nggak? Maka kemarin kan dalam Quran surat Al-Asr, manusia itu Allah gambarkan punya potensi dasar yang buruk berupa berada dalam zona kerugian. Karena nggak mau melihat, pun nggak mau membaca, begitu aja setiap hari. Nggak mau melihat apa sih fenomena yang terjadi ini, apa hikmahnya, apa pelajaran bisa diambil, tuh. Begitu aja, makan, tidur, nonton, tidur. Udah nonton doang, nonton pun nggak ambil pelajaran, nggak. Melihat sesuatu pun nggak mau ambil pelajarannya. Padahal Allah gambarkan di antara hamba pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala dikenal dengan ulul absar, ulul albab. Orang yang cerdik pada itu yang melihat keadaan lalu ambil pelajaran. Apa yang terjadi diambil hikmahnya. Kita kagak, giliran yang ada musibah doang, insya Allah ada hikmahnya. Iya, dapat sesuatu yang hebat baru ada. Pada setiap hari ini banyak hal-hal kecil yang ada dalam hidup kita ini semua dapat kita jadikan pelajaran untuk menambahkan tingkat keimanan seseorang. Kalau Allah bilang Iqra sampai 2 kali, Iqra. Tadi yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan Iqra wa rabbukal akram. Baca, himpun bermacam kebaikan, jangan pernah jauh dari membaca. Kenapa? Kalau seseorang mau membaca dan melihat dan menghimpun bermacam kebaikan, wa rabbukal akram, Allah Tuhan penciptamu ini maha mulia, maha dermawan, maha kaya, maha mulia, maha dermawan. Selama mau menghimpun dirinya dengan Allah Ta'ala, karena kita ini lemah, selalu bergantung pada yang lain, maka jangan pernah menjauh, jangan pernah menjauh dari Allah yang maha akram. Kalau perlu himpun diri kita bersama Allah melalui apa? Zikrullah diperbanyak, atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran, atau melihat ayat-ayat kauniyah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang terbentang luas di atas permukaan bumi ini. Subhanallah. Tuh lihat coba peristiwa Palestina, bagaimana ambil pelajarannya. Itu kalau peristiwa terjadi di negeri kita bagaimana itu? Coba. Anak-anak kecilnya orang-orang Yahudi ya tidur dengan tenang, anak orang Palestina tidur nggak bisa tenang. Coba. Ya. Anak-anak Yahudi kecil tuh bayi-bayi, mama, lihat emak di depan matanya. Kalau anak-anak Palestina dia lihat emaknya, panggil emaknya, tapi emaknya udah nggak dalam keadaan meninggalkan dunia. Coba itu. Nah ini fenomena alam yang terjadi, sunnatul kaun. Asbabnya bermacam-macam. Ambil pelajaran, paling tidak kita doakan ya, mudah-mudahan hal seperti itu tidak terjadi di negeri kita. Coba bayangin juga, sekarang kita bisa tenang ngaji kayak gini, di sana mana bisa tenang mau ngaji? Suara bom di mana-mana. Nah itu ya gambarannya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, kalau ingin mendapatkan karamnya Allah, zat yang maha akram, Allah sendiri pesan
alladzi 'allama bil qalam. Ngaji itu kudu bawa kolam. Nah, sekarang pada bawa kolam enggak? Mana kolamnya? Mana penanya? Oh. Jadi kalau mau dapat kemuliaan itu memang belajar dari Al-Qur'an mesti dengan kolam. Bahkan Allah bersumpah dengan kolamnya, wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami wa ma yasturun. Kalau kebanyakan kita ini sekarang model ngaji nih, ngaji-ngaji yang hidup segan malah tak mau, enggak? Sampai kuping dengerin. Ya, akhirnya pulang ngaji hilang. Tadi paham enggak yang sampai sama Ustaz? Paham. Apa tuh? Lupa gua. Kenapa lupa? Enggak pakai kolam. Ya. Enggak pakai kolam. Sukanya jiping, ngaji pakai kuping. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, tapi sih enggak apa-apa dah, ya kan? Oh, bahasa orang-orang sekarang, daripada nggak ngaji mending ngaji dah, kan begitu ya. Timbang doang, timbang ya, timbang. Kalau saya ngaji itu timbang ya. Emang rata-rata ini pengajian rata-rata di mana tempat pengajian, apalagi yang konsepnya tadabbur, itu rata-rata orang-orang pensiun, ya enggak? Pensiun usia bapak nih kan, ya kan ya. Rata-rata emang orang di mana ngaji tua-tua ini cuman deh, ini kan ya. Ini kan orang muda-muda dulu nih, muda zaman dulu. Ada berapa orang sekarang sudah ada muda, 1, 2, 3 lah, ya nggak? Misalnya tua-tua, ya nggak? Ustaz, doain Ustaz, biar saya sehat, bisa istiqomah ngaji. Iya, gua doain istiqomah loh, gitu ya, ya kan? Lo udah tua-tua, ya nggak? Masih muda, tahu kemana lo? Kelayaban sono, kemana-mana ya kan? Pagi-pagi muda, anak muda pada mana nih? Jogging, hari Sabtu, Minggu jogging, ya nggak? Yang tua kok ngaji? Ya udah tua, bagaimana lagi? Udah gak kuat jogging, akhirnya ngaji ya. Tapi masih alhamdulillah, mudah-mudahan husnul khatimah. Tapi kalau bisa dibiasain dari muda ngaji, kan begitu ya. Supaya apa? Gini nih bedanya. Kalau orang mulai taat ibadah, rajin ibadah di masa muda, ya, rajin ngaji di masa muda, itu pas masa tua lemah, Allah tulis tuh katanya pahala ngaji seperti masa muda. Itu bedanya. Ya, kalau masih muda nih, semangat ngaji, seumur Habib Ali, ya kan? Habib ini Ali terus kita ini, ya nggak? Entar udah masuk udah 60, antum nggak kelihatan ngaji, Allah kaki udah lemah banget, susah banget dalam jalan. Nah, itu ketika masa mudanya rajin taat ibadah, rajin hadir di majelis ilmu, masa tua yang ada udzur nggak bisa berangkat, ditulis pahala ngaji, selama dia masih kepengen ikut ngaji. Kalau masih muda. Sekarang kalau mulai tua-tua gimana? Ya nggak apa-apa juga sih, paham nggak? Kalau mulai yang tua-tua cuma dapat pahala double doang, nggak paham-paham, tapi masih mau ngaji, masih mau belajar. Udah sakit maksain ngaji, dapat pahala double doang. Kalau masih muda ada bonus. Masa tua ketika lemah dapat pahala transferan dari masa muda. Itu doang bedanya. Yang udah tajur tua nggak apa-apa, istiqomah aja. Nggak paham-paham mana? Aduh, si Ustaz ngomong apa sih? Tapi smart aja terus. Ya namanya udah tua ya kan, udah tangkap udah gak sama yang muda, ya nggak? Gitu kan? Ya, pahalanya double. Itu enaknya, Mbak. Kalau orang tua baru mulai mau ngaji, kan lebih payah tuh dari yang muda, ya. Itu pahalanya double itu. Pahala mau ngaji, pahala sabar berpayah-payah untuk bisa dapat apa yang dikaji. Tuh. Jadi jangan khawatir, cuman sampai majelis jangan tidur. Masa begitu, ya nggak? Ya kan? Kalau masih ketiduran gimana? Ya namanya orang tua, ya nggak? Ya udah dapat pahala berangkat ke depan dah, gitu kan? Paham nggak ya? Nah itu, baik. Nah, Allah katakan, Allazi 'allama bil qalam. Ini pentingnya ngaji dengan mencatat. Bawa kolam kalau ngaji. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalau orang mau ngaji, apalagi dengan membawa kolam, tak pernah jauh dari Allah, menyebut nama Allah, Allah akan ajarkan insan yang tadi lemah tuh, insan yang begitu bergantung pada yang lain, Allah ajarkan dengan kalam tadi, malam ya'lam, apa yang dia belum ngerti, apa yang dia belum yakin. Itu pentingnya nulis, pentingnya menulis. Ya, Pak, kita ini dan kita ini ada 3 unsur ya, ada jasmani, fisik, tubuh, daging, ya. Ada yang namanya akal, ada yang namanya ruh. Betul gak? Fisik ini kalau lapar kasih makan yang bagus. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lahumut thayyibat. Kalau akal ini makanannya ilmu. Akal ini semakin jarang orang ngaji, semakin tumpul akalnya.
Semakin jarang orang hadir pengajian atau belajar ngaji, membaca ilmu pengetahuan, akalnya makin tumpul. Nah, kalau ruh makanannya Quran, ruh makanannya zikir, ruh makanannya sholawat, itu ruh. Ya, hubungan sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena bisa mati ruhnya kalau nggak apa, kalau nggak dikasih asupan. Sebagian fisik juga akan lemah kalau nggak dikasih makanan yang bergizi. Nah, kalau akal makanannya ngaji. Semakin orang sering ngaji, semakin tajam akalnya. Semakin jarang untuk ngaji, semakin tumpul akalnya. Tuh. Subhanallah. Saya kemarin ketemu satu orang habaib di Jawa Timur. Dia punya nenek, usianya udah 99, kalau Hijriah udah 102. Ya. Itu giginya aja nggak ada yang rusak. Matanya masih utuh. Masih utuh, bisa ngeliat tanpa nggak rabun gitu ya. Kalau orang tua rabun ya, ini nggak, masih pendengaran masih cakep, masih tajam. Apa amalannya? Nggak pernah tinggal baca dan merenungkan Al-Quran. Bukan ustazah nih, ini Syarifah bukan ustazah, bukan dai, bukan, cuman senangnya baca Quran, renungin Quran. Jadi dari mulai kecil sampai sekarang dia udah hafal Quran, bukan menghafal Quran, bukan, tapi udah Quran udah pasti hafal. Orang baca yang hafal Quran salah, dia tahu. Tuh. Kenapa? Akalnya tajam. Karena selalu diisi sama bacaan pengetahuan berupa Al-Quran. Bacaan-bacaan yang bikin tajam otak, akal, apalagi baca Quran. Kepengen nggak sampai tua masih utuh? Hah? Kepengen? Hah? Masih utuh? Kepengen? Hah? Giginya masih utuh, matanya masih tajam. Ini nanti umur segini saya mata udah lemah tuh. Terus matanya nonton lihat yang dosa mulu dari dulu. Sekarang jadinya matanya lemah. Nah, ya. Nah, bikin tajam dengan belajar. Nah, kalau ruh ini hidupnya dengan zikrullah, dan afdalul zikri adalah Al-Quran. Tuh. Ya. Kalla innal insana layatgha an ra'ahus taghna. Nih manusia nih, potensi dasar buruknya tuh mudah banget melampaui aturan, togo. Mudah banget melampaui aturan, togo. Tuh. Peraturan dibikin, tapi demi kepentingan diganti. Apa tuh? Tidak insan. Tuh ya. Jadi ini pemimpin harus usia sekian-sekian. Ponakan terus bablas. Itu manusia tuh begitu. Demi kepentingan begitu. Itulah insan. Ya, maka kalau kita mau potensi buruk ini hilang, tadi pesan Allah Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Senantiasa membaca dan merenungkan Al-Quran, memulai sesuatu dan menyebut nama Allah. Mau makan, sebut nama Allah. Mau buka pintu, sebut nama Allah. Mau buka HP, bismillah. Apalagi kalau mau makan, minum, jangan sampai enggak baca bismillah. Karena Allah tabaraka wa ta'ala larang dalam Quran surat Al-An'am, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih wa innahu lafisqun. Tuh. Jangan kamu makan sesuatu yang di situ belum disebut nama Allah. Bukan hanya sembelihan, apa aja yang mau kita makan belum disebutin nama Allah, sebutkan dulu nama Allah. Tuh. Kenapa? Innahu lafisqun. Kalau ada kita makan sesuatu yang di situ tidak ada nama Allah, itu makanan menjadikan sebab kita menjadi orang yang fasik, keluar dari taat kepada Allah. Arti fasik kan keluar dari taat. Kalau itu ada busur panah, ada anak panah tuh, kalau udah dilepas anak panah cus gitu, itu namanya as-siham fasaqa an qusih. Anak panah udah keluar melesat dari busurnya, itu fasak. Itu arti gambaran fasik, itu keluar melesat dari aturan, keluar melesat dari Allah, menjauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau kita makan sesuatu tidak disebut nama Allah, awas, itu menjadikan kita orang yang fasik. Makanannya nggak mau dibuat taat, itu makanan yang jadi energi tadi, kepengennya dibuat maksiat. Na'udzubillahi
min dzalik. Dah, sekarang kita pindah ke surah berikutnya. Apa itu kita buka? Surah Al-Balad. Quran surah Al-Balad. Halaman di mushafnya 594. Ayo kita baca Quran surah Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahun najdain. Segitu dulu. Ayo coba baca terjemahnya. Fadhal, baca terjemahnya, Pak. Siapa? Ayo bismillah. Siapa aja boleh. Yang ada suaranya aja yang penting. Ayo bismillah. Boleh baca Pak dari ayat ke itu aja, ayat ke-4 aja. Ya, ke konteksnya aja, konteksnya kita. Ya. Mulai ke-4 sampai ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah. Apabila dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya, dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan dan kejahatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala beritahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala sejak menciptakan manusia ini, manusia itu berada dalam kabad, lambat, berat, dan susah payah. Saya mau tanya, ibu-ibu lagi hamil berat nggak? Mulai ngidam udah berat nggak? Gandul soal sini berat nggak? Berat. Melahirkan berat nggak? Itu memang sudah potensi dasar, namanya manusia itu berada dalam keberatan, kelemahan, ya, kesusah payahan. Jadi kalau hidup lagi, namanya hidup ini berputar, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Rotasi waktu kehidupan itu berjalan. Ketika sedang dalam keadaan payah, ya jangan banyak gerutu. Paham ya? Ya, paham ya? Kenapa? Karena memang sejak Allah ciptakan sudah berada dalam zona lemah, berat, ya, lambat, ya, lemot, dan susah payah. Itulah potensi dasarnya setiap insan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ajak orang ini berpikir. Ya. Ayahsabu, apakah manusia itu mengira an lan yaqdira alaihi ahad. Jangan sombong manusia ini dengan mengira nggak akan ada yang mampu berkuasa atas dirinya. Manusia ini sudah pada dasarnya punya potensi untuk terintervensi, tertekan, itu sudah ada bawaannya. Maka jangan pernah sombong. Pak, orang lihat, oh jadi pimpinan pusat hebat ya, jadi presiden hebat ya. Di atas presiden itu ada kingmaker lagi yang ngatur-ngatur dia. Paham nggak? Kelihatan dia apa? Satu-satu pemimpin. Padahal dia pun tertekan hidupnya, tertekan dengan aturan,
tertekan dengan supir yang apa namanya, mengatur kehidupan dia. Memang itulah insan. Maka jangan pernah sombong, jangan pernah mengira an lan yaqdiru alaihi ahad. Berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ahlaktu malan lubada. Lalu manusia ini yang enggak punya keimanan kepada Allah taala mengira bahwa nggak akan ada yang mampu berkuasa. Kalau sesama manusia aja ada yang menguasai, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang qadirun ala kulli syai'. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, qadirun ala kulli syai'. Dan innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Selain Allah ta'ala qadir ala kulli syai', Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah itu ta'ala ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu berkuasa untuk melakukan apa yang dia inginkan. Maka seorang manusia jangan pernah mengira an lan yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ya, dia mengira apa namanya, mengatakan ahlaktu malan lubada, kan saya sudah habiskan harta yang banyak untuk mencapai segala keinginan. Nih, lihat coba sekarang. Lagi musim kampanye nih. Banyak gak harta kebuang-buang tuh? Banyak gak tuh? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dipikir dengan uang segala-galanya bisa mengatur sesuatu. Allah katakan, ayahsabu an lam yarahu ahad. Jangan pernah mengira manusia ini bahwa nggak ada yang mampu melihat dirinya berbuat sesuatu. Alam yarahu ahad. Jangan pernah mengira tidak ada sesuatu pun yang melihat dirinya. Ayahsabu alam yarahu ahad. Jangan pernah mengira nggak ada yang bisa melihat dia. Banyak mata yang melihat kita. Lalu bagaimana dengan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang penglihatannya tiada batas? Makanya kalau kita punya nafsu yang ammarah bisu, yang suka ngajak berbuat buruk nih, mau bikin dosa, ya kita bikin dosa yuk. Nafsu nih ngajak itu. Apa dosanya? Mencuri, nipu, ya, atau ngajak selingkuh, ngajak berzina, ngajak ambil uang orang, harta orang, ngutip harta orang, motong harta warisan keluarga kita. Bilang sama dia, boleh, setuju, aneh mau bikin dosa, ayo bareng-bareng bikin dosa. Tapi gimana caranya dan di mana tempatnya yang Allah nggak bisa lihat kita bikin dosa? Anda mau? Hah? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Kalau nggak ada, di situ kita akan bisa bertakwa kepada Allah. Kenapa? Nggak ada tempat yang kita bisa bersembunyi dari penglihatan Allah Jalla Jalaluh. Mau ngomong nih, kalau teman-teman enak banget bu, ngerumpi, ya nggak? Ngomongin teman, ribahin orang, enak nggak? Mau gibah, terus nih teman ngajakin gibah nih rupanya nih. Ada teman ngajakin namimah, provokasi nih. Bilang, Anda mau kita bikin kumpulan gibah, ngerumpi bareng-bareng, ya kan? Dengan catatan cari tempat yang Allah nggak bisa lihat. Cari waktu yang Allah nggak bisa lihat. Baru aneh mau kita bikin ribah bareng-bareng. Kira-kira ada nggak tempatnya? Nggak ada. Kalau nggak ada, jangan. Apa nggak malu kita Allah liatin kita berbuat yang nggak bagus? Ini mulut ini yang Allah katakan nanti ini, alam naj'al lahu ainain, mata dua, walisanan, mulut, wasyafatain, dua bibir nih, lisan dan bibir kita. Ini Allah yang ciptakan ini. Allah yang jadikan buat kita. Jadi ini semua milik Allah. Ini kalau kita mau sadar nih, merenungin ya, ini semua titipan Allah, ini semua nih punya Allah, ini bukan punya kita. Ini ada Rabbnya, ada pemiliknya, Allah Jalla Jalaluh. Insya Allah kita nggak berani bikin dosa Pak. Bener-bener Bu. Kenapa? Mau mulut kita bikin dosa? Astagfirullah. Ini kan mulut titipan Allah ini. Nanti Allah bakal marah, mulut yang Allah bikin buat kita dibikin dosa sama dia. Coba gimana kira-kira? Kalau kita titipin motor sama orang nih, Ji, Anda mau pulang kampung Ji, ini motor pakai ya, jaga yang bener nih, mulus kan, lihat tuh semua nggak ada cacat-cacatnya. Lalu pulang kampung, habis kita pakai rusak, yang punya motor mahal nggak? Marah nggak? Marah nggak yang punya motor? Ya Allah Ji, itu bagaimana ente? Udah ada pinjam motor bagus kayak begini, nggak dirawat, dirusak-rusak. Kalau pakai dah, nggak apa-apa, tapi jangan dirusak dong. Marah.
Lalu bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh, pemilik badan kita, pemilik mulut, pemilik mata, pemilik telinga, pemilik paru-paru? Maaf nih yang suka ngerokok nih, ada yang ngerokok di sini? Nggak ada dong, Al-Mahdi ya nggak? Jamaahnya Masya Allah nih, kagak ada tuh yang ngerokok di sini ya nggak? Ya kan? Ini kalau ada orang yang ngerokok, tolong bilangin, ini paru-paru punya Allah. Paru-paru punya saya, punya dia apa punya Allah? Jangan rusakin. Ntar yang punya nanya, lu ngapa rusakin tuh paru-paru? Bikin kagak bisa lo? Hah? Bikin nggak bisa. Udah dikasih gratis, dipinjemin, dirusak-rusak. Aku berikan sehat, baliknya bolong-bolong. Marah nggak yang punya kira-kira? Itu dia. Tuh. Ini kalau kayak model gini kita renungkan nih, kayaknya sih kita nggak bakal bikin dosa deh kayaknya. Nggak bakal ganggu orang, nggak bakal nyakitin orang. Kenapa? Semua kita sadar ini titipan Allah. Maka jangan mengira ayahsabu allam yarahu ahad. Alam naj'allahu ainain. Bukankah aku sudah jadikan buat dia dua mata? Dua mata nih. Maka lihatlah dengan mata ini hal-hal yang pemilik mata suka kita melihatnya. Tuh. Yang pemilik mata ini Allah. Karena Allah yang naj'allahu ainain. Allah yang jadikan buat kita dua mata. Maka gunakan dua mata ini untuk sesuatu yang pemilik dua mata itu senang dan suka, bukan murka dan marah sama kita. Gua kasih mata bagus-bagus, dibikin sesuatu yang aku gak suka, lah enak banget loh. Allah marah itu. Walisanan, ada lidah yang tak bertulang. Wasyafatain, dua bibir. Ya, wahadainahun najdain, dan aku sudah berikan petunjuk arahan kepada dua najd. Artinya itu apa sih? Dataran tinggi. Gambaran ada kebaikan, ada keburukan. Dua najd. Wahadainahun najdain. Kenapa sih nggak mau gunakan itu buat yang baik-baik? Tuh. Lalu Allah lanjutkan di sini renungannya. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Tapi sayangnya manusia ini laqtahama, enggak mau menempuh al-aqabah. Aqabah itu kalau gambaran di perjalanan itu bukit yang sulit, yang terjal, jalan yang terjal. Sayangnya si insan ini enggak mau melewati aqabah, jalan yang mendaki, yang sukar untuk dilewati. Enggak mau lewatin itu, sayangnya enggak ambil itu. Lalu wa ma adraka mal aqabah. Kamu tahu nggak apa itu aqabah? Nih kalau kita bisa lewatin ini jalan nih, bakal dapat keberuntungan. Nggak bakal jadi seorang insan yang Allah katakan fi kabad. Nggak jadi seorang insan yang nggak punya kesadaran, yang orang yang yahsabu an lam yaqdir alaihi ahad. Nggak menjadi orang yang yahsabu an lam yarahu ahad. Karena Allah sudah jadikan dua mata buat dia, sudah jadikan lisan dan dua bibir. Bahkan Allah sudah berikan arahan kepada dua jalan tadi, an-najdain tadi. Maka tempuhlah jalan ini aqabah, kata Allah Ta'ala. Lalu tahu nggak itu apa itu aqabah? Al-aqabah itu adalah satu, fakku raqabah, membebaskan perbudakan. Artinya membebaskan beban-beban berat orang lain. Kalau kita mau nempuh jalan ini, ada orang sedang kesusahan, kita tolongin biar hilang dari kesusahan. Ya, fakku raqabah. Atau yang kedua, it'amun fi yaumin dzi masghabah, mau ngasih makan di masa paceklik, mau ngasih makan orang lain di masa pandemi. Tuh, itu namanya aqabah. Ya, au it'amun fi yaumaidin, au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Buat siapa yang ngasih makannya? Yatiman dza maqrabah, anak yatim dari kalangan kerabat. Biasanya memang begini ya jemaah. Kenapa sih Allah ingetin nih yatiman dza maqrabah? Biasanya nih orang itu lebih senang bantu orang lain ketimbang yatim dari keluarga. Kenapa? Kalau yang keluarga biasanya nggak ngucap terima kasih. Udah biasa. Ya biasalah, lu kan orang kaya, gua orang yatim, wajar bantu gue. Begitu malah ngomongnya. Udah dibantu begitu ngomongnya.
Kalau orang lain, terima kasih Pak Haji, Bu Haji ente baik banget ya Allah, mudah-mudahan rezeki kita luas. Begitu kan? Benar nggak? Membantu yatim kerabat sama yatim orang lain lebih enak mana? Orang lain, karena pujiannya panjang, gongnya gede, paham nggak? Di sebelahnya ada kerabat yatim, nggak dibantuin. Kenapa? Yang kerabat biasanya songong, paham nggak songong? Nggak tahu diri, udah dibagi nggak inget, itu biasa kerabat begitu. Nah Allah ingetin nih, jangan begitu. Pertama yang dekat dulu, walaupun yang dekat nggak tahu syukur, biarin. Itu ujiannya, itu namanya akobahnya. Kalau orang lain mah biasa itu. Pak, saya ada satu cerita, kasihan satu orang kaya nih punya perusahaan nih. Kalau orang berhasil jadi orang sukses perusahaan tuh, itu yang paling punya peran siapa? Dia pemiliknya apa anak buahnya? Anak buahnya di lapangan, yang pintar ngelobi, yang pintar enggak. Ini orang subhanallah kasihan, diomongin mulu sama karyawannya. Ini orang di luaran terkenal baik, bangun masjid, bangun madrasah, bangun pesantren. Kata karyawannya, kita di sini boro-boro dibantuin. Begitu katanya. Kalian biasa begitu, kalian kasihan di sekitar doang, mudah lupanya terhadap kebaikan kita. Kalau orang yang jauh biasanya lebih ingat. Tuh. Jangan orang lain tuh, anak kecil nih, cerita anak saya nih, kecil nih. Ada saya punya anak satu kecil nih. Kalau punya makanan apa aja, teman sekelasnya ingat banget, Abi buat ini ya, bagi teman aku ya, begitu tuh. Adeknya minta mulu, begitu katanya. Jangan begitu bang, kalau itu. Ini nih penyakit manusia nih, tahu nggak? Tapi apa, Bi, ada berkat nih Bi, aku bawa ya ke sekolahnya Bi, masih teman si pulan di kelas tuh, ya. Adeknya mau minta mulu, dikit aja, begitu katanya. Itu tuh manusia tuh, lihat tuh. Makanya Allah ingatkan nih. Ya, akobah itu tuh yang pertama tadi melepaskan perbudakan, nolong orang yang lagi kesulitan, itu termasuk melampaui al-akobah. Yang kedua, ngasih makan orang yang kesusahan di saat panceklik, di saat pandemi. Khususnya siapa ini? Yatiman dza makrabah. Yang kedua, au miskinan dza matrabah, orang miskin yang merana hidupnya. Bantuin kerabat baru yang orang agak jauh, kayak model tahu nggak? Model apa tuh namanya? Minyak apa, obat nyamuk bakar, bang nggak? Yang sekitar dulu kan? Sekitar dulu segitu. Sama orang berbagi itu pertama lingkungan dulu sekitar. Jangan di luar diutamain, yang sekitarnya dilupain. Jangan. Yatiman dza makrabah au miskinan dza matrabah. Nah, itu dia. Itu namanya apa? Namanya al-aqabah. Kalau orang bisa melewati dua perkara ini, ya, dia akan selamat, nggak akan menjadi orang yang apa tadi? Yang fi kabad. Yang selalu pola pikirnya an la yaqdiru alaihi ahad. Yang pola pikirnya alam yarahu ahad. Padahal Allah sudah jadikan buat dia dua mata, satu lisan dan dua bibir. Subhanallah, ini lisan saking agungnya tanggung jawab Allah Ta'ala, sampai mau keluar lisan dikasih dua pagar, gigi atas bawah, bibir depan atas bawah, biar lisannya nggak mudah keluar. Tapi masih juga aja nih, udah ada giginya, udah ada bibirnya, masih juga julur-julur. Ya, tapi julurnya bukan yang baik-baik. Yang gambar Al-Quran seperti kalbun in tahmilhu alaihi jalhath au tatruku alaihi jalhath. Tuh, lidahnya keluar mulu jilatin orang. Ya, lidahnya keluar mulu buat yang buruk-buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, disini Allah kasih gambaran nih. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Kemudian karena ada minal ladzina amanu, sebagian orang-orang yang mau beriman, wa tawassaw bis sabri, lisannya dipakai tuh buat pesen tentang kesabaran. Yang namanya sabar itu nggak ada batasnya. Karena arti sabar, huruf sod, ba, dan ra dalam bahasa Arab, bahasa Quran nih, artinya unlimited, tidak ada batasan. Puncak yang tinggi,
batu yang keras, sesuatu yang pahit, ya, hal yang begitu dalam, itu semua terangkum dalam kata-kata sobaro. Baik itu sobar, subur, sibir, subroh, semua menggambarkan hal yang tiada batas. Makanya salah kalau ada orang bilang sabar itu ada batasnya. Jangan begitu lu sama gua lu, sabaran gua ada batasnya nih. Itu namanya nggak sabar. Paham nggak? Ya kan? Ini sebenarnya begini ya bang, saya udah sabar-sabar bang, diem bang, nggak ngomong bang, bertahun-tahun saya sabar-sabarin, abang masih gitu-gitu mas saya bang. Sekarang saya mau buka semua bang, udah nggak kuat saya punya kepala nih, saya mau buka semua, udah saya sabar-sabarin 10 tahun. Itu namanya nggak sabar. Karena arti sabar itu tidak ada batas. Bahasa orang sono beb, unlimited, tidak ada batas. Jadi kalau masih ada batas namanya belum sabar. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala kalau mau selamat tadi nih dari gambaran insan yang memang pada dasarnya khalaqnal insan fi kabad, yang pola pikirnya yahsabu an lam yarahu ahad. Ini terapinya tuh pertama lewatin aqabah. Nanti ada termasuk orang yang seperti itu, orang yang beriman dan saling berpesan tentang kesabaran. Yang berikutnya watawasau bil marhamah, saling pesan untuk mau menebarkan kasih dan sayang khususnya kepada orang yang memiliki hubungan rahim. Tuh, ada rahimul iman, ada rahimul usrah, ailah, saling pesan untuk saling bersabar, khususnya sabar sama orang yang punya hubungan rahim, sama keluarga, tuh, ya, sama kakak adik, sabar dah. Nah, orang yang model gini, Allah bilang bagaimana? Ulaika ashabul maimanah. Itulah orang-orang yang disebut dengan golongan maimanah. Maimanah, maimunah ini sama. Ya, maimanah, maimunah itu sama. Diambil dari kata-kata al-yumnu, artinya al-barakah. Jadi arti orang yang namanya ashabul maimanah, kelompok orang yang dapat berkah. Yang namanya ibu Maimunah, itu ibu paling berkah. Habibana Ali cari istri yang namanya Maimunah atau Maimunah. Insyaallah berkah, ya enggak? Beb, ada cerita Beb, riwayat hadis. Ini jalurnya dari Ahlul Bait. Di antaranya disebutkan dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Katanya beliau dapatkan dari ayahnya, dari kakeknya, sebuah hadis yang begitu indah. Apa kata Nabi? Inna lillahi ibadan mayamin. Allah subhanahu wa ta'ala punya hamba-hamba yang berkah. Siapa tuh hamba-hamba yang berkah? Kata Nabi, masaluhum kamasalil matar. Perumpamaan orang yang hidupnya berkah itu seperti air hujan yang menghidupkan tanah yang kering kerontang. Itu namanya air hujan. Ini sekarang lagi musim panas ya. Kita banyak-banyak istighfar, sama doa minta hujan, sama Allah Ta'ala minta, ya Rabb hujannya apa nih, kesian orang Pak kelaparan. Sepanjang jalan Pak, kalau kita ke Jawa sekarang nih, lewat jalan tol, kering, tuh rumput udah gak ada yang hijau. Ya Allah, ngebul jalanan, ya Allah, bukan main. Itu gak ada lain, minta sama Allah Ta'ala dah, udah gak ada lain dah. Ya, baca munajat doa atau apa tuh, biasanya Habib Ali tuh suka baca tuh di Hadramaut kalau lagi musim gini, baca doa munajat salaf, walaupun pakai diringin lagu biar semangat. Ya latifan bil ibad ultuf bina wasqil bilad warham abidak ya jawad qabla tabarrum wal fasad. Ya Allah, ya latifan bil ibad, wahai zat yang maha lembut, yang maha nggak tegaan terhadap hamba-hambanya. Ultuf bina, kasihani kami ya Rabb, sayangi kami, lembutlah kepada kami ya Rabb. Wasqil bilad, tuangkan air hujan kepada negeri ini ya Rabb. Warham abidak ya jawad, sayangi, kasihani hambamu yang nakal-nakal begini nih, kayak model saya yang ngomong nih. Warham abidak ya jawad, wahai zat yang maha dermawan. Qabla tabarrum, sebelum apa namanya rusak, mati, wal fasad, dan rusak binasa semua. Tuh begitu ya. Ya latifan bil ibad ultuf bina wasqil bilad warham abidak ya jawad
qabla tabarrum wal fasad salak bitaha wal ibad ahli sarair wal widad wa bihaqqi tanzilil jawad tuhyil bilad ma'al ibad. Begitu baca tuh. Ya Allah, mudah-mudahan Allah turunkan hujan nih buat negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi tadi gimana? Inna lillahi ibadan mayamin mathaluhum ka'amthalil maqar. Siapa mereka ini? Alladzina ya'ishun wa ya'ishun nasu tahta aknafihim. Ini orang-orang yang hidupnya berkah. Siapa kata Nabi? Pertama, alladzina ya'ishun, orang yang hidupnya serba cukup. Allahumma amin. Ma'isyahnya bagus, hidupnya serba cukup. Nggak usah kaya-kaya, Bib. Yang penting cukup. Mau beli mobil? Cukup. Mau beli beras? Cukup. Bib, enggak? Mau bayar motor? Cukup. Mau ngasih mas kawin? Cukup. Cukup aja tuh. Itu udah cukup. Itu berkah namanya. Tapi berbeda bukan itu kata Nabi. Ada lagi yang kedua, wa ya'ishun nas tahta aknafihim. Orang lain juga hidupnya cukup di bawah naungan dia. Jadi kalau punya perusahaan tuh, pengusaha yang berkata yang bagaimana? Dia dapat keuntungan cukup, karyawannya semua cukup dan sejahtera di bawah naungan dia. Itu namanya orang yang berkah hidupnya. Nah kata Nabi, orang yang model gini, kalau dia meninggal, ya, idza matu yashfa'u li sab'ina min ahbabi atau min ahli. Orang yang model gini nih, bukan ustadz nih, bukan. Ini kan gambar begini berarti apa? Pengusaha nggak? Pengusaha, ya kan? Orang yang hidup begini kan orang yang serba cukup, berarti orang yang punya duit banyak. Dia hidup tenang, senang. Anak-anak buahnya, bawahannya juga hidup sudah cukup. Itu. Ya, bukan harus jadi alim, kiai, bukan nih. Hidupnya cukup dan bisa mencukupi orang banyak. Kata Nabi, kalau dia meninggal dunia, Allah akan berikan izin buat dia memberikan 70 orang syafaat. Dia dapat syafaat, dapat ampunan, dan dia bisa minta sama Allah Ta'ala syafaat buat 70 orang yang dia suka, siapa aja boleh. Tuh. Ada lagi kata Nabi, waliyadzubillah, wa inna lillahi ibadan malain. Ada hamba-hamba Allah yang terkutuk, na'udzubillah. Terkutuk, na'udzubillah. Mathaluhum ka'amthalil jarad. Orang yang model gini kata Nabi, perumpamaan seperti belalang. Belalang tempur. Tahu nggak belalang? Kalau lagi tadi mau panen, datang belalang, habis nggak? Habis. Siapa mereka kata Nabi? Alladzina ya'ishun wala ya'ishun nasu tahta aknafihim. Orang hidup serba cukup, hidup serba mewah, tapi nggak ada orang lain yang hidupnya cukup dan mewah lewat dia, nggak ada. Cuman mau kaya, mau seneng sendiri doang. Lah saudaranya, wala karyawannya, orang cuma diperes doang tenaganya sama dia. Dia hidup senang sendiri, orang lain susah. Itu kata Nabi, itu orang mal'un, dilaknat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira mau jadi yang mana kira-kira? Jadi Maimanah apa Mal'anah? Menjadi Mal'anah. Habib bisa dimulai dengan cari istri yang namanya Maimunah. Ya. Cara bagaimana? Lewatin Aqabah dengan fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Adapun orang yang menutup diri terhadap ayat-ayat kami, itulah disebut dengan ashabul masy'amah. Orang yang cilaka, orang yang nasibnya apes, orang yang binasa. Siapa orang binasa itu? Orang yang dikenal dengan alladzina kafaru bi ayatina, ingkar, menutup diri dari ayat-ayat kami, nggak mau ikut panduan Al-Quran. Maka apa buat mereka jatahnya? Alaihim
narum muqsadah, alaihim narum muqsadah, na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum. Masih sehat semua? Masih segar? Apa udah lapar? Hah? Ibu mau jadi Maimunah apa asal Mas'amah? Maimunah. Insyaallah jadi ashabul Maimunah. Maimunah ya? Buat Habiban Ali. Amin Allahumma amin. Nah, sekarang halaman berikutnya. Dikit lagi, ya enggak? Sampai 6:30 ya. Beb, sampai 6:30 Beb ya. 6:30 boleh ya? Sampai 6:30 boleh? Setengah jam lagi. Masya Allah lama amat. Beb udah matang Beb? Hah? Oh belum. Jadi Habib Ali pintar nih, biar lamaan masuknya lama gitu ya. Belum matang. Allah, emang begitu Beb, kalau masak sendiri gitu Beb, lama matangnya. Bener Beb, kalau ada Maimunah insya Allah cepat matang. Ayo kita buka halaman 593 ya. Ini kita lagi asyik sama Al-Quran ini. Ayo kita buka lagi Qurannya ya. Halaman 593, Quran suratul Fajr. Quran surah Al-Fajr. Sudah ketemu? Geser dikit tuh Al-Barat tuh, sampingnya dikit tuh Al-Fajr tuh. Tadi 594, sekarang 593. Kita baca dari ayat 15 ya sampai ayat 20. 5 ayat kita baca ya. Baik. Ini sekarang Quran surah Al-Fajr ini gambaran potensi dasar manusia ini yang jiwanya atau imannya labil. Imannya gampang goyang. Kan iman itu kan yazidu wa yanqus. Iman itu bahasa kerennya fluktuatif. Naik juga bisa turun. Naiknya kata Rasul dalam hadis itu bitta'ah, yang kusnya bil maksiyah. Tapi ada bawaan dasar insan ini punya iman labil, jiwa mudah labil. Nah rupanya Allah beritahukan ada penyebabnya. Iman tuh dan jiwa itu mudah labil tuh gimana sih? Jiwa mudah labil, gampang banget goyang, gampang banget goncang. Tuh, ya. Ini ibu-ibu kalau ada yang pada suka apa namanya TikTok tuh joget-joget tuh, awas tuh gambaran imannya gampang goyang tuh. Ya, kenapa begitu? Itu kan yang goyang-goyang pinggulnya, betul nggak? Senengnya goyang-goyang pinggul. Ya, dipasang lagi di mana? Di TikTok, di mana di publik. Itu nggak boleh itu. Itu aurat itu. Kalau begitu di rumah boleh silakan. Yang hanya lihat suaminya. Ini nggak dipasang di publik. Nah, itu gambaran orang yang gampang labil tuh goncang imannya. Pak, saya mau tanya, puun apa yang gede? Yang nggak gampang tumbang kena angin? Beringin. Saya mau tanya, kalau anginnya kenceng, yang goyang ranting daun dan batangnya, apa akarnya yang goyang? Itu gambarnya kokoh tuh. Kalau toge sekali goyang, akarnya keluar. Itu gambar orang. Kalau kata dulu ada kiai di Jawa nih, pakai ungkapan begini. Ngono cung, wong niku nek imane kuat, sing sering goyang iku dhuwure. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nek wong sing imane ora kuat, iku sing goyang bokonge. Wah, Mbak. Pinggulmu yang goyang-goyang bawahnya. Hah? Pinggul ke bawah itu semua. Kalau orang yang kuat imannya itu seperti pohon beringin katanya. Yang goyang atasnya doang, angin kenceng, illallah. 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 Begitu. Kalau orang yang imannya lemah, yang goyang dari pinggul ke bawah. Gampang goyang. Paham gak nih? Syahwatnya, ya, pinggulnya digoyang-goyang. Kalau mau imannya kuat, goyangin atasnya. Paham gak? Makanya sebagian tarekat kan, sebagian tarekat itu tarekat sufi itu ada aturan goyangin kepala tuh kalau zikir. Paham gak? Nggak sembarang ya, ada yang begini miringnya, ada yang ke depan, ya, Allah hai, Allah, Allah hai, ada aturan itu, paham gak? Itu yang atasnya yang goyang, bukan yang bawahnya. Tuh, ya. Baik, sekarang kita lihat ini pelajaran dari Al-Quran. Ada penyebab jiwa insan itu pada dasarnya potensinya mudah goncang. Ada penyebabnya nih, ada beberapa perkara yang bikin tambah mudah goncang.
baik jiwanya maupun imannya. Kita baca Quran surah ke-15, surah Al-Fajr ayat 15 hingga 20. Allah berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Allah, lihat ini coba jamaah sekalian. Ini gambaran potensi buruk insan yang mudah goncang dan labil jiwa serta keimanannya. Lihat gambarannya, walaupun ada sebabnya, Allah gambarkan, Allah jelaskan situ. Amal insan idza mabtalahu rabbuh, kalau diberikan ujian, ya, kemudian fa akramahu, habis ujian diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala, wa na'amahu, diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Oh, fayaqulu, ini gambaran fayaqulu ini spontan dia komentar, spontan dia jeplak ngomongnya, Rabbi akraman, Tuhan benar-benar muliain saya. Ini ciri orang, Pak, bedanya orang beriman sama orang non beriman itu. Kalau orang beriman, kata Imam Ali, kakeknya Habib Ali, namanya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, lisanul mu'min wara'a aqlih. Lisannya orang beriman itu di mana? Di belakang akalnya. Jadi mau ngomong, akal dulu dipikirin, ya. Lisan orang mukmin di belakang akalnya. Kalau lisannya orang kafir atau munafik di depan akalnya. Ngomong baru mikir. Itu orang mukmin tuh. Kalau orang beriman, kata Imam Ali, kakeknya Habib Ali, Pak, nih, namanya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu kalau lisan orang mukmin itu di belakang akalnya. Jadi mau ngomong diakalin dulu nih. Ini ngomong gini bener nggak ya? Selamat nggak ya ngomong gini? Tuh. Kalau orang munafik atau orang kafir itu lisannya di depan akalnya. Ini gambaran orang manusia secara umum, insan secara umum nih, begini modelnya. Hanya menilai sesuatu itu dengan material. Dikasih ujian, Allah muliain dengan bermacam kenikmatan. Yaqulu Rabbi akraman. Jadi Tuhan yang mulia itu yang mau muliain saya dengan bermacam kepentingan dan urusan dunia. Itu manusia. Sebaliknya, kalau diberikan ujian, wa amma idza mabtala faqadara alaihi rizqah. Tadi kan ya, lihat perhatikan, diberikan ujian lalu diberikan kemuliaan dan kenikmatan yang banyak. Sekarang cuma dikasih ujian berupa apa? Satu doang. Nikmat segitu banyak, ujian cuma satu. Apa itu? Qadara alaihi rizqah. Ditaker rizkinya. Coba dah, saya mau tanya, kita kemarin pandemi berapa lama pandemi? Berapa tahun pandemi? 2 hampir 3 tahun. Saya mau tanya, sebelum itu ada nggak pandemi selama itu? Gelisahnya, gerutunya, lamanya bukan main. Cuma dikasih ujian 3 tahun, pandemi 3 tahun, disempitin sama Allah Ta'ala, ditaker dikit doang, faqadara alaihi rizqah. Lalu sekonyong-konyong, fayaqulu, terus konyong-konyong, Rabbi ahanan, Tuhan menghinakan saya, Tuhan merendahkan saya. Kata Allah, kalla, jangan begitu. Ente kagak sadar sih, kenapa tuh jiwa goncang dan labil? Kata Allah, sebabnya ada 4. Yang pertama, la tukrimunal yatim, ente nggak mau muliain anak-anak
yatim, khususnya dza maqrabah, anak yatim yang punya hubungan dekat, tempat tinggalnya dekat, hubungan darahnya, nggak ada muliain. Itu sebab anda punya iman goncang, jiwa mudah labil. Kenapa? Karena tidak memuliakan anak yatim. Beb, anak yatim. Kalau ada Ibu Maimunah punya anak yatim, Beb, muliain, Beb. Ya. Anak yatim. La tukrimunal yatim. Saya kual sama Habib Ali ini godain mulu. Tapi Habib Ali ini makin segar kalau digodain ini, mudah-mudahan dah. Ya. Itu cakep, makin cakep, dia punya jenggot, rambut makin Masya Allah, kan main Habib Ali. Ya. Bala tukrimunal yatim. Yang kedua sebabnya, ente punya goncang tuh mudah banget labil jiwanya. Lalu apa-apa sekonyong-konyong masih jeplak aja tuh. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Boro-boro ngasih makan orang miskin, support aja, dukung aja kagak. Nih, ada orang yang dibantuan ke Palestina. Palestina mulu dibantu. Orang sini banyak, ngapain ngirim-ngirim ke sono? Ente bantu kagak. Dukung orang juga kagak. Itu namanya wala tahadduna ala ta'amil miskin. It'amu fi yaumin dhi masghabah, dia nggak mau. Tahaddun aja nggak mau juga. Ngasih makan orang miskin kagak, dukung kagak. Habib Ali ngomong nih Jumat, jamaah sekalian, mulai besok Jumat Masjid Al-Mahdi mengadakan program Jumat Berkah. Silahkan yang mau kirim nasi bawa ke masjid, nanti bagi-bagiin orang jamaah orang yang miskin biar pada makan. Komentar, ya minta sumbangan mulu, begitu katanya. Lembantu kagak, diem aja udah apa? Ini ngomentarin juga, ngasih makan kagak, ngomentarin yang ngasih makan. Bantu juga kagak. Ini gambaran penyebab iman mudah labil. Jadi cuman melihat satu hal yang sifatnya materi doang, pola pikirnya materialis. Tuh tanda orang yang imannya mudah labil. Yang ketiga, wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma, makan harta warisan dengan campur aduk yang halal sama yang haram. Bagaimana sih maksudnya? Bapak, Ibu ini perlu ketahui ini ayat penting. Setahu saya nih jarang ada ustadz yang membahas ayat ini. Ya, boleh lihat nanti di YouTube mana baca ayat ini, lihat buka tafsir ayat ini, jarang orang baca ayat ini nih, apalagi penceramah. Ini Pak, maksud dari aklan lama itu bagaimana? Makan harta waris campur aduk. Kan harta waris bagian kita, betul nggak? Abah kita meninggal nih, abah kita meninggal dunia, atau ibu kita meninggal dunia, ninggalin harta. Kita punya hak nggak di situ? Punya nggak jatah? Punya. Emang salah makan harta itu? Enggak salah. Lalu bagaimana nih Allah katakan wa ta'kuluna turatsa aklan lama, yang menjadi penyebab iman kita mudah goyang, mudah labil. Arti campur aduk itu pertama, ketika menerima atau menerima pembagian harta waris, kita nggak cek dulu. Pertama, nggak kita cek ini harta orang tua kita dari hasil pekerjaan yang halal apa yang haram, nggak kita tanya. Biasanya kita udah dah bagi-bagiin. Ya Allah bang, kuburan emak masih basah, kuburan babak masih ada kembangnya belum layu, udah ribut. Nggak apa-apa, memang cepet-cepet diatur begitu kudunya. Kalau perlu sebelum dikuburin, nah boleh, silakan aja. Tapi pastikan dulu, ini harta orang tua kita yang tinggalkan ke kita ini, warisan ini, sumbernya udah pasti halal apa tidak. Oh, bapak saya pejabat. Nah, kalau pejabat harus lebih hati-hati lagi. Kan ada fakta terbalik, ya kan? Ya, cara ngitungnya gampang. Oh, bapak saya dulu pejabat, levelnya begini, eselon 1 apa namanya? Apa yang paling tinggi namanya? Yang paling tinggi apa? Eselon 1 apa 2? Paling tinggi? 1. Dirjen. Bapak saya dirjen. Berapa gajinya? Paling tinggi? Oh, gajinya saat itu terakhir waktu masih jadi dirjen, gajinya sebulan 50 juta. Oke, 50 juta. Berarti setahun berapa ya? 600
juta. Wah, punya rumah villa 3 di puncak. Harga villa satunya 3 miliar. 3 villa 9 miliar. Kira-kira babak saya beli dari mana tuh duit? Tuh, paham gak? Cara gitu doang tuh. Oh, hadiah. Apa namanya bahasa kerennya? Gratifikasi ya? Hah? Gratifikasi. Itu bisa dapat hadiah itu, orang ngasih villa 3 miliar tuh gara-gara apa? Tuh, catat dulu itu. Itu lihat dulu. Bila udah terbukti hasil hartanya ini harta yang halal, prosesnya mendapatkan dengan cara yang halal, cek lagi. Ini babak saya punya harta pertama selain dari kerjaan dari mana? Oh, dari warisan orang tuanya. Cek dulu, babak saya dapat ada orang tua, dia punya kakak adik berapa? Udah dapat semua belum harta sesuai aturan Al-Quran? Oh, babak saya rupanya pantesan kaya. Separuh banda orang tuanya dikuasain dia, adik-adiknya kagak. Jangan dimakan, jangan dibagi-bagiin dulu, kembalikan dulu kepada pemiliknya. Baru yang punya bapak kita ambil buat warisan. Itu yang kedua. Yang ketiga, alhamdulillah dia dapat harta dari orang tua, kagak ada orang tua susah, dia keringetan usaha bener-bener jadi pengusaha orang kaya, alhamdulillah. Nggak ngambil harta orang, kagak. Nggak korupsi, kagak. Bersih, sih. Kata orang Arab, 100%, nadhif wallah, 100%, bersih. Cek dulu zakatnya udah dikeluarin belum. Oh, punya rumah di sono, punya harta di Jonggol, punya sawah di sana, zakatnya belum dikeluarin, jangan dibagi-bagi dulu. Karena di situ ada hakun maklum lis-sa'ili wal mahrum. Itu ada harta orang-orang fuqara dan masakin. Kalau kita langsung bagi-bagi, berarti kita makan hartanya orang fakir, miskin, yang ayah kita atau ibu kita tadi belum zakatin untuk mereka, keluarin hartanya untuk mereka. Jangan dimakan dulu. Kalau dimakan, nanti di sini berlakunya wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Tuh, ini yang dimaksudkan ayat ini, contohnya begitu. Jelas kira-kira? Bapak baru teman dengar apa udah sering dengar dari ustaz-ustaz lain? Hah? Baru dengar ya? Berarti saya ngaco kali ya? Hah? Apa gimana? Ya, hitung aja baik-baik. Keluarin, hitung, diperkirakan, bisa hitung nggak? Tadi ada apa dengan fakta terbalik tadi? Iya, namanya fakta terbalik ya? Iya, pembuktian terbalik ya? Nah, itu. Oh iya. Berarti ini lebihnya punya orang nih. Keluarin dulu. Minimal jangan dibagian itu terus sebagian. Kita bagi yang bersih dulu, nanti kita pikirin dah. Waduh, kelamaan uang itu udah kelamaan, ini udah akumulasi. Belum lama ada orang pejabat, Pak, mantan dulu di kantor, ketemu saya kajian seperti ini nih. Habis rapi ngaji, dia mojok, sedih. Lagi ngaji, mojok orang, diem nih. Habis rapi sholat dia itu, karena siang hari, Ustadz saya minta waktu boleh nggak? Iya Pak, kenapa? Saya mau ketemu ngobrol. Baik, ada apa? Ya nanti dia akan ngobrol di waktu yang lain, ngobrol nangis dia. Kenapa? Saya terakhir sekarang udah pensiun tapi masih dipakai karena saya mungkin pinter, dipakai di beberapa perusahaan jadi konsultan. Tapi saya sekian lama gaji sekian nggak pernah ngeluarin zakat. Bagaimana nasib saya ini? Nah, orang sadar nih, udah pensiun, Allah buka hatinya dengerin Al-Quran. Cuma dengerin, bukan dengerin saya, bukan dengerin ayat yang saya baca ini nih. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Saya sambungkan dengan kajian zakat, terbuka hatinya. Tuh Al-Quran tuh, Allah bilang sama Nabi, bacain aja sama orang. Quran ini nanti akan bikin orang jadi cerdas. Walaupun gak disampaikan penjelasan yang selebar-lebar kayak begini, selebar jagat. Ini kan sama bumbunya, sama aslinya bahkan bumbunya Pak. Betul gak? Ini ngomongnya udah kemana-mana nih. Tapi kan ayatnya cuma segitu aja. Ini kata Allah Ta'ala, sampaikan saja sama orang. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Quran bacain sama orang. Cuma masalah sekarang banyak para dai, para ustadz yang gak pede nyampein Quran dengan bermacam dalih. Gak bisa nyampein Quran sembarangan, ntar kualat, ntar orang jadi tersesat. Nyampein harus ada tafsirnya, harus ada jelas sanadnya. La ilaha illallah, tafsirnya pakai riwayat yang sahih. Kapan menyampaikannya? Akhirnya nyampein di mana-mana majlis. Allah Pak, ini kalau Bapak hadir majlis kemarin tuh, khususnya Maulid Agung tuh Pak,
dicondet di mana-mana. Itu Pak sedih kadang dengarnya. Saya kuping saya panas. Itu para penceramah kok nggak nyampein sih ayat-ayat Allah, nyampein cerita-cerita yang palsu, riwayat-riwayat tentang Nabi yang palsu, judulnya biar orang tambah cinta sama Nabi, tapi sumbernya semua palsu, kedustaan. Bagaimana orang iman mau tambah? Kenapa nggak disampaikan ayat-ayat Allah? Walaupun nggak pakai ditafsirin, nggak pakai disyarahin, nggak pakai dikomentarin, bacain ayat-ayat Allah. Balighu anni walau ayah, sampaikan dari walaupun satu ayat, nggak sampaikan. Riwayat sampaikan, Nabi begini, Nabi begitu, yang siapa begini, siapa begitu. Itu semua hadis palsu. Nabi nggak pernah melafadzkan itu semua. Sedangkan Nabi ancam orang, siapa orang berdusta atas nama Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, falyalijin nar, falyatabawa maq'adahu fi jahannam. Kalau orang nyampein kedustaan atas nama Nabi, sampaikan aja Quran, apa susahnya? Bapak semua nih punya kewajiban nyampein ayat-ayat Al-Quran. Nggak usah pakai ceramahin, nggak usah. Ada pesan bacanya ayatnya nih. Maksudnya bagaimana? Gua nggak tahu dah. Yang penting Quran begini, lihat terjemahannya dah. Insya Allah begitu. Udah begitu aja. Berapa susahnya? Ibu-ibu nih, ibu-ibu di mana majelis harus sampaikan walau satu ayat. Ketemu orang sampaikan walau satu ayat. Itu aja pesannya. Baik, itu maksud dari wata'kuluna turasa aklan lama. Yang terakhir, penyebab iman kita mudah goyang, labil, mudah goncang, kata Allah Ta'ala, watuhibbunal mala hubban jamma. Karena kita cinta sama harta berlebih cintanya. Cinta boleh, yang nggak boleh berlebih. Oh, ini ayat ngajarin kita susah hidupnya zuhud. Enggak. Quran semua ayatnya ngajarkan kita jadi orang kaya. Benar-benar. Nggak ada tuh satu ayat dalam Al-Quran ngajarin kita nggak punya dunia, nggak punya harta, nggak ada. Ayat Quran semua ngajarin kita jadi orang kaya semua. Quran itu ngajarkan kita jadi entrepreneur apa? Bener ya? Entrepreneur. Quran ini jadi orang kaya semua. Kenapa? Dalam rukun Islam ada zakat nggak? Saya mau tanya, rukun Islam nerima zakat apa bayar zakat? Ngeluarin apa nerima? Kadang sempat tanya, kalau nggak kaya bisa zakat nggak? Ayo coba. Kalau nggak punya duit bisa zakat nggak? Ya kagak. Berarti Quran dan Islam itu ngajarin kita jadi orang yang punya, supaya bisa bagi-bagi, jangan nerima mulu. Ada ungkapan tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah, tapi kita mau jadi di bawah mulu, begini mulu. Barakah begitu, pakai nama berkah begini mulu. Enggak, Wan, berkah itu begini tuh, berkah itu begini bukan begini tuh. Paham gak? Dulu ada Habib Ahmad bin Abdullah Al-Atas bin Hil, dia ngajarin tuh kalau pakai tasbih. Ada buat tasbih sini? Ada buat tasbih? Habib Ahmad tuh dulu bin Hil, Habib ibu tasbih nggak? Saya contohin nih, ya ada nih. Habib Ahmad bin Hil tuh dia kalau ngajarin orang pakai tasbih, jangan begini, zikir begini mulu, begini. Ini namanya minta mulu, minta begitu. Kata dia, ganti muternya begini tuh, bagi, betul, enggak? Kan ini namanya, menarik kan? Minta, ya Allah, minta rezeki, duit apa semua, minta mulu, sama dia oper-oper ke orang. Minta bagi tangan itu begini, sebenarnya kayak gitu, begini, tuh ke depan, muterin depan, namanya bagi tuh, begitu. Ya, keluarin, jangan nanggok mulu, begitu. Ya, makanya katanya tangan tuh jangan begini mulu, pakai nama berkah, insya Allah berkah ente, bagi duit, beramal, berkah, begini mulu. Gini tuh berkah, tuh, begini berkah katanya. Boleh paham ya? Itu kalau orang yang begini mulu, ini nih maksudnya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya kan? Anda mau bikin maulid nih, Ji. Bikin maulid di mana, Wan? Besok hari ini. Ya lupa besok kirim duit dengan rekening begini. Mau bikin maulid, lo dibikin diri, ngapain diminta orang lagi? Ya kan? Lucu gitu ya? Ya kan? Besok datang maulid, fadal, datang majlis Anda dan bikin maulid buat Nabi. Bawa apa? Gak usah bawa apa-apa, bawa diri aja sama niat yang baik. Begitu. Makan udah siapin, berkat udah bagi. Begitu, ini kagak. Jamaah besok ada maulid di rumah, ya. Tanggal berapa Ustaz? Tanggal sekian. Jangan lupa, ini nomor rekening nih. Bagi nomor rekening. Buat apa Ustaz? Kirim buat Nabi, berkah. Begitu katanya. Lah, ente bikin maulid buat Nabi, siapa yang nyuruh?
bikin buat Nabi, ente bikin. Keluarin dong duit ente buat Nabi. Orang diajak-ajak mau dia kalau mau ngeluarin. Berkah gitu katanya. Nah, itu gambaran kayak gitu ya. Nah, ini gambarannya wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mudah-mudahan bisa dipaham. Mudah-mudahan jelas. Kira-kira jelas nggak kira-kira nih? Hah? Al-Quran mudah nggak Al-Quran? Lebih mudah Qurannya Pak timbang omongan saya. Benar-benar. Lebih mudah memahami Quran timbang penjelasan saya. Yang penting mau baca, mau renungkan. Ini mah bumbu tambahan ini biar ngulur waktu nungguin mateng kambingnya kata Habib Ali tadi, ya kan? Belum mateng. Namanya Mas Habib Ali, ya nggak? Kalau Bu Maimunah yang masak cepet deh, ya kan? Insya Allah mudah-mudahan bulan depan yang masak Ibu Maimunah. Insya Allah, ya. Syukur-syukur yang punya Aita, ya. Bisa tukrimunah yatim. Baik, amin ya rabbal alamin. Seger dah, seger. Udah mau bubar ya seger. Coba lagi ngaji lama amat ya kan ya. Subhanallah. Ya mudah-mudahan Pak umur kita isi dengan seperti ini. Mudah-mudahan tanda kebaikan dari Allah bakal datang buat kita. Ya usianya tolong jangan diperes untuk hal yang nggak berguna. Ya gak? Kita kan kayak kelapa tuh Pak. Kelapa kita parut, ya gak? Kita pecahin dulu, bener gak? Habis itu kita parut, digosok-gosok pakai yang tajam-tajam. Habis itu diperah. Yang punya nilai ampasnya apa santannya? Ampas apa santannya? Ayo dong, usia kita jangan cuma jadi ampas doang. Mana santannya? Mana santannya? Ya, mana saripatinya? Jangan ampasnya mulu. Ya Allah, udah tua-tua ampasnya mulu. Ya kan ya? Tambah lagi bengek. Ya Allah. Boleh bengek mana udah faktor usia ya enggak? Jangan berat kaki namanya udah usia, tapi mana saripatinya yang buat kita bawa bekal setelah kita mati. Yang masih muda juga begitu. Jangan berada dalam zona kerugian. Mudah-mudahan Allah berikan kita selalu banyak keuntungan dan mendapatkan keberkahan usia, berkah waktu, berkah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca doa Allahumma rahamna waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian jangan lupa ya, mudah-mudahan insyaallah di bulan berikutnya kita dapat kumpul lagi ya dalam merenungkan kajian-kajian Al-Qur'an dan minta kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, Engkau yang memberikan aku taufik pertolongan bisa sabar duduk di majelis Quran. Ya Rabb, pulang dari sini jangan kecewakan kami ya Rabb, berikan kami pertolongan untuk bisa mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya tadi ya tentang titipan kita punya raga, kita punya badan, ini punya Allah Ta'ala, jangan kita rusak kita punya badan dengan hal-hal yang tiada berguna. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, allimna al-Quran fa innal insan wa allimna al-bayan birahmatika ya Rahim ya Rahman. Allahumma habib ilaina al-Quran wa habibil Quran ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Quran waj'alna ya Rabb min ahlil Quran zahiran wa batinan. Allahumma habib ilaina hubbak wa hubba nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa habib lana ya Rabb wa habib lana ya Rabb Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waj'alna min ahli Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahbabir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairna wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatiki arhamar rahimin. Allahumma bijahil Qur'an isginal bilad ya Rabb
برحمتك وأمطارك وسقياك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.